Ya, kawan, sekarang kita masuk pada bagian keempat dari pembuatan laporan keuangan banyak bulan dalam satu file. Bagian 4 ini kita akan membahas cara pembuatan buku pembantu, kawan. Ya. Nah, kalau teman-teman ingin mempelajari lagi, bisa dari channel saya yang gambarnya ini, membuat laporan keuangan. Di sini cara bikin laporan keuangan di Excel, ya. Cuman dua tutorial ini adalah satu file satu bulan, tapi prinsip pembuatan di sini kurang lebih sama, ya, hanya ada sedikit tambahan nantinya, ya. Nah, sekarang saya bikin dulu yang untuk buku pembantu aktiva yang sifatnya bulanan, kawan. Jadi sesuai dengan bulan yang terpilih. Nah, bulan di sini ini akan muncul otomatis apabila di neraca itu kita menentukan apa bulannya. Kalau ini kita rubah Februari, maka di sini otomatis sudah mengikut, ya. Nah, ini caranya biasa, teman-teman tinggal berikan sama dengan di sini, kemudian klik sheet neracanya, kemudian klik di sini sel B5, enter, maka dia akan keluar seperti ini, ya. Baru di sini nanti kita ambil angka bulannya, gitu kawan, ya. Angka bulan dari sel H5, jadi sama dengan man kurung buka H5 kurung tutup, gitu kawan, ya. Nah, sekarang coba saya kembalikan dulu Januari ini. Nah, sekarang kita ingin bikin dulu di kolom keterangan, ya. Tapi sebelumnya ini kawan, ini ada pilihan nama pos, ya. Pilihan nama pos ini nanti teman-teman bisa bikin dengan klik di sini. Tempat pilihan akan ditentukan sama teman-teman, ya. Selnya diklik, kemudian ambil data validasi, ya. Any value yang di sini dirubah list. Kemudian source-nya berikan sama dengan dulu, kemudian teman-teman mau ambil datanya ada di mana, sumber datanya itu. Ini, jadi ini dibuang dulu. Kalau sumber datanya itu ada ngambil dari sheet Jawa, ya kita tentukan sheet-nya di mana, kita klik aja sheet-nya. Kebetulan saya ngambil dari sheet Jawa, saya klik sheet Jawa, karena untuk Aktiva saya blok dari sini, nama posnya. Ya, ini buku besar nggak usah, kita buku pembantu otomatis ke bawah, buku besarnya ikut, ya. Nah, hanya untuk kelompok aktiva, jadi sampai sini. Gitu. Kemudian kalau sudah klik OK, maka di sini pilihannya sesuai yang kita upload tadi. Teratas ada kas kecil, kemudian ada nama buku besarnya, ini juga ini buku pembantunya, sampai paling bawah ini. Gitu. Ya. Untuk yang di Pasiva nanti sama juga kawan, ya caranya sama, data validasi ambil dari sheet Jawa, cuman teman-teman ngambilnya nanti sheet Jawa kelompok Pasiva ini, jadi mulai B46 terus sampai sini, ya 68. Jadi kalau dilihat di sini data validasinya mulai B46 sampai 68 gitu. Laba rugi juga sama kawan. Ini ya, ini laba rugi. Nah, data validasi teman-teman ini. Nah, ini data validasi sheet Jawa mulai B74. Jadi ngambilnya mulai B74 ini. Nah, jalan tunai sampai pos yang terakhir paling bawah. Itu kawan, ya. Itu aja untuk cara validasinya. Nah, sekarang kita coba bahas formula di sini. Ya, ini sudah. Sekarang kita berikan satu baris untuk input saldo awal bulan. Ya kawan, pada saldo awal ini kita punya formula ini kawan. Nah, seperti ini sudah saya tulis di sebelah kanan ini. Ya, jadi formula yang kita bikin adalah jika pada sel I5 angkanya 1, ya angkanya 1, maka kita ambil, ya. Kalau 1 berarti mewakili Januari, berarti kita mengambil saldo awal. Saldo awalnya berarti saldo akhir Desember. Nah, sumbernya di mana? Nah, sumbernya tinggal diklik aja sheet-nya, kawan. Kebetulan punya saya di sheet Jawa, saya klik sheet Jawa. Nah, Desember kebetulan ada di kolom E, karena mulai Januari berarti ini adalah saldo akhir tahun lalu per Desember. Nah, karena ini pilihan untuk pos aktiva, ya, maka ini kita blok aja kolom E mulai E10, ya, sampai dengan E aktiva terakhir 41. Gini kawan. Jadi kita klik sheet Jawanya, kita blok kolom yang mau kita ambil angkanya sampai baris akhir, ya, kemudian kita tekan F4. Kawan. Kita tekan F4 otomatis nanti dia akan gini. Nah, indeks Jawa
ini akan sampai sini. F4 berarti dia ada double dolar ya, ada angka dolar. Kemudian titik koma. Nah, angka yang mau kita ambil di si Chowa kolom O tadi itu persyaratannya apa? Persyaratannya adalah yang nama posnya ini B5. Jadi match kurung buka F5. Lah F5 ini di sheet yang sama, si Chowa ada di kolom apa? Ada di kolom B. Kita blok lagi kawan, kolom B sampai baris yang sama 41. Gitu ya. Kemudian klik F4 gitu. Nah, kan muncul seperti ini nanti. Ya. Jika I51, nah ini sampai sini. Sampai sini, kemudian kalau sudah titik koma, kita berikan 0. Kemudian kurung tutup 2 kali, enter kawan. Nah, ini nanti jadinya kawan. Nah, ini ya. Tapi ini baru satu, karena di sini bisa jadi 2 kan. Nah, sehingga kalau sudah setelah kurung tutup, formula ini berikan titik koma, kemudian kita kopikan aja kawan. Nah, ini kita kopikan, kita pastekan setelah titik koma. Itu. Tapi yang kita rubah sekarang angkanya bukan 1, melainkan angka 2. Kalau angka 2 artinya bulan Februari, berarti saldo awalnya kita ngambil bulan Januari. Nah, kita cari di sheet sumbernya. Januari angkanya ada di kolom apa? Ada di kolom G. Berarti karena kita ngopi tadi, kolom E-nya kita rubah menjadi kolom G. Ke belakangnya sama, kawan. Ke belakangnya. Nah, kalau sudah titik koma, paste lagi kita kalau 3. Kalau pilihannya di neraca adalah bulan Maret, maka saldo awal yang kita ambil adalah Februari. Kita lihat Februari ada di kolom I. Berarti karena kita copy dari sini, I-nya kita rubah I, kawan. Itu. Nanti teman-teman bisa lanjutkan sendiri. Nanti kalau pilihannya bulan 4, berarti yang kita ambil kolom K. Kalau nanti pilihannya bulan 5, berarti yang kita ambil kolom ini. Ya, tergantung tempatnya di mana, kawan. Ya, jadi bebas saja teman-teman, tidak harus persis seperti saya tempat kolom-kolomnya. Bebas saja karena nanti yang kita ambil, saya mau ngambil Maret kolom apa ya? Tinggal ini nanti di blok aja. Otomatis di formulanya nanti akan menulis dengan sendirinya nama kolomnya. Itu ini ya, jadi nanti teman-teman bisa tambahkan sampai 4, 5, 6 sampai 1 semester. Kalau sudah, berikan kurung tutup 2 kali, kemudian langsung enter ya. Jadi sampai seperti gini, seperti ini ya. Saya ambil yang paling akhir. Nah, setelah match itu kan kurung tutup 2 kali. Nah, seperti ini langsung aja enter, kawan. Keluar seperti ini, klik yes, enter. Maka sisa kurung tutupnya akan diisi sendiri oleh Excel. Nah, gitu ya. Daripada, tapi kalau teman-teman ingat, waduh berapa ya kurung tutupnya, hitung aja if-nya ada berapa. Kalau sampai 6 berarti if-nya ada 6. Setelah kurung tutup yang 2 ini, tambahkan kurung tutup 6 kali. Gitu. Atau kalau enggak ya seperti tadi, biar ditutup oleh Excel-nya. Ya, jadi ini cara bacanya. Jika di sel I5 angkanya 1, maka kita ambil data di sheet sumbernya, sheet Chowa, kolom E. Dengan syarat kolom B di sheet Chowa-nya sama dengan F5, nama pos yang kita pilih, F5 ini. Nah, itu cara bacanya, kawan. Ya, penulisannya begini, cara bacanya ini. Ya. Tuh. Nah, kalau sudah, sekarang kita bisa bikin yang total, kawan. Tanpa ada pemilihan bulan gitu ya. Kalau total berarti begini, kawan. Ini bulan apa? Januari ya. Angkanya 975 kita lihat. Kalau Januari kita pilih ya, kolom E, kolom B-nya yang muncul angkanya di sini berapa? Indeks 1 E match B 975 adalah Bank Mandiri. Maaf, saya bingung sendiri jadinya. Nah, nama posnya Bank Mandiri. Yang kita pilih angkanya 975, kita lihat. Nah, kalau Januari berarti Desember, kolom E Bank Mandiri 975. Ya, sekarang coba kalau kita buka, kita ambil lain, Bank Niaga berapa? Desember ya, 3063, kita lihat. 3063, betul ya. Kita coba ambil kas kecil, kita klik pilihannya, kita
kita ambil kas kecil, angkanya 1, 2, 3, 4 Desember gitu. Nah, betul ya kawan? Untuk yang total tanpa ada pengaruh bulan, teman-teman sama formulanya. Jadi kita tetap selalu mengambil pada bulan yang paling awal gitu ya. Jadi kalau di sini kebetulan mulai Januari untuk 2001, berarti angka paling awal adalah Desember 2020. Nah, kalau kita mau bikin total tanpa di pilihan bulan, ya tanpa ada pilihan bulan, maka di sini kita selalu ambilnya yang kolom E. Nah, katakan teman-teman di sini mulai Juli sampai Desember, maka di sini kolom E adalah kolom Juni. Ya ini tetap yang kita ambil. Ya, teman-teman mau ngisi bulan apapun, bulan Agustus saldo awalnya selalu ngambil dari saldo akhir Juni. Tinggal kolomnya di mana, kita menyesuaikan aja. Ada di D, ya kita blok kolom D-nya. Kalau dia mewakili nominal di akhir bulan Juni. Jadi gitu kawan. Jadi sehingga nanti yang muncul di sini transaksinya mulai bulan awal sampai bulan sekarang. Itu kita ambil semua. Gitu. Ya. Nah ini formula yang ada di saldo awal kalau tidak dibatasi oleh bulan, kawan. Ya. Nah, kemudian kita kembali lagi yang dibatasi bulan. Untuk di sini gimana? Ini sudah saya tulis di atas ini, ya. Untuk F8. F8 berarti kita ngambil, ini kan transaksi, berarti kita ngambilnya dari sheet transaksi. Sheet transaksinya ini di sini kolom F, ini kan bisa plus atau bisa min ya. Atau kalau teman-teman menggunakan istilah debit, dia bisa debit, bisa kredit. Makanya sekarang kita tulis dulu di sini. Jika dia, N-nya abaikan dulu ya kawan. Jika if kurung buka or kurung buka ya. Kemudian teman-teman klik ini sheet transaksi, klik yang baris pertama. Nah, kemudian kita tulis sama dengan transaksi plus atau tergantung istilahnya ya, atau debit gitu. Penulisannya harus sama dengan yang ada di sini gitu ya. Gitu. Nah, kemudian bisa juga di situ kan transaksi min atau kredit. Nah, titik koma kita klik lagi si transaksi, kita klik masih pada baris yang sama, kolom F baris 6. Tapi sama dengan transaksi min kurung tutup, atau teman-teman pakai istilah kredit gitu ya. Nah, ini kita pilih pilihan karena di sini kolom F ini bisa plus, bisa min, bisa debit, bisa kredit. Makanya kita di sini menggunakan OR. Ya. Kemudian kita kunci persyaratannya, makanya kita pakai N, kita tambahin N baru OR. Gitu ya. Nah, N-nya apa persyaratannya? Persyaratannya kita minta yang nama posnya itu ini. Nama posnya kas kecil. Di transaksi nama pos ada di kolom apa? Kolom H. Berarti kita klik ini. H6 sama dengan F5. Ya. Kemudian karena di sini menyesuaikan dengan bulan yang dipilih, kita cari lagi angka bulan di sheet transaksi ada di kolom C. Kita klik yang baris pertama C6. C6-nya sama dengan ini I5, kawan. Kemudian kurung tutup. Ya. Jadi dua persyaratan ini yang ikut dibaca N, sementara yang ini untuk OR. Nah, kalau sudah ini sama, yang mau kita isikan apa di sini? Kita mau mengisikan, kembali lagi klik sheet transaksi, kita klik ini, misalkan kita mau ngambil kolom F aja, kita masukkan. Nah, kita klik aja kawan, F6. Ya, kemudian mau kita gabungnya menggunakan lambang dan. Ya, lambang dan, nanti teman-teman bisa langsung begini. Langsung dan nah, kita ambil lagi klik sheet transaksi ini kolom G ya. Nah, kalau sudah enter kawan. Nah, kalau ini tidak dipenuhi semuanya ya, ini salah semua, titik koma kosongkan, kita wakili dengan tanda petik 2 kali. Nah, sekarang kita lihat ini, coba kita copy sampai sini yang sudah ada isinya. Ini kita lihat kenapa nggak muncul plus min transaksi H13 di transaksi masih H13, kita ada di H14, jadi satu baris. Nah, dia muncul nih kawan.
transaksi min transport BTW gitu ya. Nah ini kan tidak enak bacanya, transaksi min dengan transport gabung ya. Untuk pemisah berarti kita lihat transaksi min tadi di kolom F. Nah ini kan kolom F, berarti kita pisah dulu, kita berikan tanda lambang dan kita berikan tanda petik sekali, kita berikan spasi, baru kita berikan koma, kita berikan spasi, tanda petik lagi. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Gitu. Lu apa harus ada spasi? Nggak apa-apa, teman-teman coba aja. Ini tidak kita berikan spasi. Nah, berarti transaksi min dengan komanya nyambung. Gitu. Karena setelah tanda petik kita tidak memberikan spasi. Kalau kita berikan spasi di sini, ya. Nah, kemudian yang belakang tidak kita berikan, kita coba. Berarti antara min dengan koma ada spasi, tapi antara min dengan transport kolom G-nya tidak ada jarak. Nah, makanya ini perlu kita berikan spasi di sini. Tapi ini kan selera aja kawan, ya. Mau dikasih atau ya. Nah, sehingga bacanya lebih enak. Oh, ini sekarang ada muncul transaksi min adalah untuk pembayaran transport. Itu. Nah, kalau sudah ini bisa dikopikan kawan. Kopikan ke sini. Cuma nanti yang kita ambil, kita lihat di si transaksi tanggal di kolom E. Berarti ini salah satu ini kita rubah kolom E. Ini ya. Kemudian kita cuma ngambil satu kolom ya, berarti yang ke belakang kita buang. Kalau tidak dipenuhi persyaratan kosongkan. Nah, kemudian formatnya kita benerin format tanggal. Nah, format tanggal tergantung selera juga, teman-teman suka yang mana polanya. Kita kopikan, coba sampai sini. Nah, muncul nih, teman. Ya, untuk kolom G gimana? Teman-teman boleh kopikan dari sini atau dari sini. Ya, ini kopikan dari kolom F, taruh sini, gitu. Ya. Nah, tetapi di kolom G ini kan untuk yang sifatnya mutasinya bertambah. Jadi kita ambil yang transaksi plus, transaksi minnya kita buang kawan. Ini transaksi minnya kita buang, kita cukup ambil satu aja, nggak ada pilihan. Ya, atau kalau teman-teman menggunakan debit ya debit, karena di sini untuk bertambah. Nah, karena tidak ada pilihan, ornya kita buang, gitu kawan. Ini kita buang. Nah, jadi if kurung buka n kurung buka transaksi F6 sama dengan plus. Terus ini kita buang kurung tutupnya karena tidak ada or kan. Nah, masih nyambung syaratnya H6-nya, nama posnya sama dengan F5, nama bulannya sama dengan ini. Jadi N itu kita punya 3 syarat ini. Plus, F5 dan I5. Nah, kita ambil mana ini? Kolom J, kolom angkanya kolom J, J6. Ke belakangnya kita buang, kawan. Ya, kemudian kita enter. Kita lihat sekarang kolom J, ya kolom nominal, betul ya. Nah, ini kalau sudah teman-teman tarik ini, katakan sampai sini tadi. Nah, ini belum muncul karena transaksi min, kawan ya, bukan transaksi plus. Jadi, kalau transaksi min ini kan mengurang ya. Berarti ini tadi teman-teman yang sudah dapatkan, kopikan ke sini, kawan. Nah, kopikan ke sini tinggal dirubah. Plusnya jadi min, atau debitnya dirubah jadi kredit. Nah, kita kopikan. Nah, kita kopikan coba sampai sini. Muncul dia, ini ya, kita format. Nah, sekarang totalnya kok gini? Kok rusak? Iya, karena kita lihat sekarang, ini formulanya adalah I7 saldo awalnya ditambah G8 dikurangi H8. Sementara G8 di sini bukan 0 terkecilnya, tapi kosong. Makanya dia nggak bisa menjumlah. Berarti ini kita rubah 0, kawan. Jadi kalau menyangkut nominal, jangan diberikan kosong, tapi berikan 0. Kita format. Ya, kita kopikan ke sini. Nah, yang di sini juga kita rubah 0. Nah, baru dia mau membaca formulanya. Nah, itu kawan. Jadi kalau yang di sini bukan penjumlahan angka, nggak apa-apa, kosongkan. Tanggal juga kosongkan. Tapi yang menyangkut nominal harus diberikan angka 0. Kalau nggak error seperti tadi itu. Itu kapan ya, kalau sudah nanti kopikan ini sampai baris yang terakhir yang kita siapkan di sini, kita kopikan ke bawah gitu ya. Ini nah, kemudian kalau ingin ini diberikan filter, jadi teman-teman klik aja dulu, coba ini saya buang dulu ya. Nah, kalau filternya mau ditaruh di sini, berarti teman-teman ini klik sampai satu baris ke bawah.
Ya, jadi kalau cuma satu kolom, maka membloknya teman-teman sampai tambahin satu baris di bawah, ambil di sort and filter, ambil lambang filter. Nah, dia muncul. Ya, sehingga nanti kalau mau dicetak, kita klik, kita buang yang baris kosongnya, blank ini, centangnya kita buang, klik OK. Nah, cuman jangan lupa kawan, pada kolom yang ada filternya, di sini harus berikan judul, total gitu ya. Kalau total teman-teman tulis di sini, maka pada saat ini di filter, ini diangkat blank, nggak muncul nanti baris bawah sendiri, gitu ya. Ya, yang penting di sini harus ada karakter gitu ya. Terserah itu nanti memang harus kosong karena filternya di sini, tapi ini teman-teman kasih aja karakter. Nanti disamarkan dengan warna yang sama dengan ini, background ini. Gitu ya. Jadi ini kalau saya samakan gini, nah seolah-olah kan kosong, padahal ada gitu, disamarkan aja gitu ya. Jadi gitu caranya kawan. Nah, ya, oke. Sekarang yang ini 1 bulan sudah selesai. Yang terkait bulan kita coba kalau yang total gimana gitu. Nah, teman-teman tinggal ini klik kanan, move or copy. Ya, kemudian move to end. Ya, kalau memang masih kosong, baru ada satu sheet terakhirnya ini, berarti pilih yang move to end. Kemudian create. Tapi kalau teman-teman sudah ada, oh ada inventaris ini, kita berikan sebelum inventaris, berarti before, ini kan ada before sheet, kita pilih sheetnya apa, AT inventaris, kita klik di sini. Gitu. Maka dia akan muncul di sebelah atau sebelumnya sheet aktiva inventaris. Jangan lupa ini dicentang ya. Kemudian klik OK kawan. Nah, dia muncul di sini. Ya, kalau inventaris tadi ada, kemudian kita pilih move to end, dia akan di sebelah kanannya inventaris, gitu kawan. Ya. Nah, sekarang formulanya bagaimana? Formula di sini, ini sudah saya siapkan di sini, kawan. Ya, lah kalau yang total ini kita tidak butuh bulan, ya, kita tidak butuh bulan di sini. Formulanya sekarang kita lihat. Nah, formulanya sama, kawan. Ini kita ngambil kolom E dengan persyaratan kolom B sama dengan ini. Ya, kita ngambil kolom E dan kolom B gitu untuk yang total ya. Untuk kolom I7 saldo awal ya, di saldo awal yang ini, nah, I7 ini sama, kita ngambil kolom E dan kolom B. Apapun teman-teman dimulai dari bulan apapun ya, maka kalau kita mau ambil yang ini totalan, artinya tidak dibatasi bulan, maka dia harus kita ambil dari sumbernya bulan yang paling lama sebagai saldo awal, ya kan? Kalau di sini mulai Juli semester kedua, maka teman-teman kolom E-nya diisi dengan bulan Juni, ya. Artinya tidak harus di kolom E ya, bebas saja teman-teman naruhnya di mana. Toh nanti yang kita blok itu kita blok di kolom persis di kolomnya gitu loh. Jadi jangan bingung dengan harus di kolom B, enggak. Kalau misalkan Desember ini yang mewakili Desember ada di kolom G, ya nanti kita bloknya dari sini kolom G. Otomatis dia akan membaca sendiri, memberi ini formulanya tertulis kolom G gitu nantinya. Jadi nggak usah bingung. Jadi sama kawan. Dan ini nggak ada ya. Nah, untuk di sini pilihan di sini masih sama dengan ini, dengan yang di sini, yang dengan batasan bulan gitu ya. Nah, ini ada NOR, transaksi plus min hanya sama dengan F5. Cuman di sini ada ketentuan C bulan, kawan ya, angka bulan. Sehingga kalau di totalan itu hilang hanya sampai F5 kurung tutup, baru kita ambil, baru kita masukkan F dan G. Di sini juga sama tanggal. Ya, kalau di sini tadi ada persyaratan ini, tambahan transaksi C-nya sampai ini kita buang. Untuk yang totalan itu kita buang. Ke belakangnya sama. Jadi teman-teman boleh ngopikan dari yang sini, ini dikopikan, ya taruh yang di totalan, pastekan di sini, tapi yang ini kita buang. Nah, yang menunjukkan kolom angka bulan kita buang. Nah, ini, gitu. Ya, yang di sini juga nggak apa-apa, copy aja dari sini kawan. Copy, ya, baru ke sini. Nah, nanti kita lihat. Nah, dia membaca angka bulan kita buang. Kita udah nggak butuh titik komanya apa kita buang. Gitu. Nah, lalu
kita kopikan ke sini. Nah, tapi kita ambil apa? Kita rubah main karena di sini kolom berkurang. Ya, transaksi yang sifatnya pengurang. Kalau sudah kopikan ke bawah, kawan. Ini muncul dia. Sepanjang ada transaksinya dia akan muncul. Ini ya. Ini. Jadi di blok taruh di tengah. Gini kawan. Itu sekali lagi di sini untuk kolom angka berikan 0 ya. Jangan kosong. Nah, untuk bikin pasifa gimana? Teman-teman tinggal kopikan ini, saya hapus dulu ya. Saya hapus. Untuk pasifa teman-teman tinggal klik dari yang ini, aktiva bulanan ini. Move or copy. Kita berikan sebelum inventaris. Kemudian kita klik create or copy. Nah, kita klik oke, muncul ya. Kita rubah namanya. Ya, kita rubah dulu menjadi apa? Pasifa yang bulan ya, yang terkait dengan bulan. Nah, hari ini nanti teman-teman tinggal merubah di sini validasinya aja. Jadi kita klik di kolom pilihan posnya, ambil data validasi, source-nya kita buang ini. Nah, kita berikan sama dengan, nah kita mau ngambil sekarang pos pasifa. Nah ini, jadi kita mulai B46 sampai terakhir 68 di kelompok pasifa, klik OK. Itu aja. Nah, pilihannya otomatis menyesuaikan. Gitu kawan. Ya. Ini sudah nggak perlu, ini boleh dibuang ini. Maaf kok dibuang, ini masih terkait bulan ya. Yang masih terkait bulan ini ada. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini teman-teman boleh ini kopikan ya. Kenapa NA? Karena ini kan tadi mulai baris 10. Gitu ya. Sementara kalau di Shichou pasifa itu dia mulai 45 sampai berapa? 68. Berarti ini kita rubah yang 10, kita rubah 45, baris pertama pos pasifa sampai baris terakhir di mana? 68. Jadi tinggal menyesuaikan itu aja kawan. Ya. Yang 10 kita rubah 45, kemudian baris akhirnya kita rubah 68. Semuanya kita rubah yang menyangkut angka-angka ini. Itu kita rubah. Itu. Ini 68. Ini juga 45 dan ini 68. Ya. Kemudian di sini juga ini 45, ini 68. Nah, ini juga nih terakhir 45 sampai 68. Enter. Kita format dulu. Nah, ini kawan. Ya, ke bawahnya. Nah, ini. Jadi teman-teman cuma merubah di sini validasinya sama ini. Menyesuaikan validasinya tadi dimulai dari mana? Bisa dilihat. Oh, B46 sampai 68. Jadi di sini tinggal dirubah aja. Mulai B46 semua angkanya dirubah menjadi 45 menjadi 68. Gitu kan. Cuman itu. Lain-lainnya nggak ada. Udah. Ya, jadi untuk bikin yang pasifa total, teman-teman caranya sama, bisa langsung dari yang buku pembantu aktiva total ini, klik kanan, move or copy, pilih sebelum apa posnya, ya kalau ini saya tentukan sebelum post sheet aktiva inventaris, kemudian create baru oke. Maka nanti dia akan muncul kawan, ini dengan nama ada angka 2, lalu kita rename, ya ini untuk pasifa yang total. Angka 2-nya kita buang. Ini. Nah, karena kita ngopi dari sini, berarti validasinya kita rubah. Ya, validasi. Nah, ini kita buang sekarang. Nah, validasi ini pasifa mulai dari sini. Ya, pilihan posnya 41 sampai 68 tadi. Nah, kemudian klik OK. Maka di sini pilihannya hanya pilihan pos-pos pasifa. Dan mulai yang pertama hutang dagang sampai kelompok modal ini. Itu. Tentunya untuk saldo awalnya juga menyesuaikan kawannya. Ini tadi lihat validasinya berapa? Validasinya B46 sampai 68. Maka di sini kita rubah B46 angka 10 yang awal kita rubah 46, akhirnya kita rubah 68 baris akhirnya. Di sini juga 46. Ya, teman-teman di sini rubah 68. Nah, cuman gitu aja kawan. Lain-lainnya sama. Ya.
Ini salah pilihannya, pasifan total. Nah, ini harus kita rubah dulu, ya. Ya, pasifan total ini validasinya kita rubah. Nah, ini kita buang aja, ya. Kita rubah sama dengan kita ambil dari sini 46 sampai 68, klik OK. Kita rubah sekarang di sini posnya. Ya, ini semuanya kita format. Ini kita kopikan ke bawah. Jadi cuma itu, tinggal di copy, dirubah ini dan dirubah barisnya. Ini merubah validasinya, ya kan? Validasinya sekarang kita ngambil mulai di sheet sumbernya mulai baris berapa ini kelompok pasifa sampai baris berapa. Tentunya di sini nanti menyesuaikan. Ini kalau copy itu teman-teman. Nah, termasuk nanti teman-teman bikin laba rugi. Untuk yang bulanan, kopikan dari aktiva atau pasifa bebas. Kopikan, nanti kalau sudah muncul, ya, misalkan hasilnya seperti ini tinggal dirubah validasinya, kawan. Dirubah validasinya, ya, bukan yang ini. Jadi sama dengan kita ambil sheet coba, sheet sumbernya, lah ini mulai B74 sampai baris yang terakhir. Ini 108, klik OK. Tentunya di sini dirubah 74 sampai 108. Misalkan seperti ini. Ya. Ini dirubah juga 74 sampai 108. Enter. Nah, ini masih not available karena nama posnya belum kita sesuaikan. Kita ambil penjualan tunai baru muncul, kawan. Itu caranya, kawan. Ini ya. Untuk pasifa yang total, untuk laba rugi total sama, bisa teman-teman kopikan dari yang total, aktiva total atau pasifa total, nanti tinggal merubah di sini validasi sama ini. Ya, tentunya kalau total ini dimulai dari baris 10, kawan. Sama, ya, menyesuaikan dengan nama pos pilihan di sini kelompoknya. Ya. Nah, kemudian ini ada satu lagi sheet inventaris aktiva tetap, ya. Teman-teman tolong pelajari dari channel saya yang gambarnya ini, karena di sini teman-teman kalau ada tambahan baru, cukup ditulis di kolom F ini, nama barangnya apa, kalau ada kode masukkan, kemudian kapan belinya, berapa harganya. Maka perhitungan penyusutannya ini akan otomatis, kawan. Oke, itu aja kawan. Mudah-mudahan bisa membantu, bisa mudah penjelasannya mudah diterima, bisa dicoba. Kalau memang ada hasil yang tidak sama atau error, boleh kontak saya. Nomor saya ada di deskripsi.